Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhari Minggu teman-teman. Salam sehat selalu. Lagi jalan-jalan ini dan mampir di Sekretariat Gerindra Kabupaten Bombana. Ini dia ya, Sekretariat Gerindra Kabupaten Bombana. Mumpung hari libur, hari Minggu, tidak ada kegiatan di lapangan. Skop diistirahatkan dulu, moleng diheningkan. Jadi jalan-jalan ke sini di sekret. Nah, singgah terus sempatkan waktu untuk live. Ada info-info ataupun kabar-kabar yang kita bisa berbagi di sini, teman-teman. Oke, salam santun dan salam damai selalu. Ya, kita akan melihat penjelasan teman kita, salah satu tim yang dijuluki Mania Prabowo Mania 08. Mari kita mendengarkan, teman-teman. Ask them how many times they have been invaded. Prabowo. Ask our Vietnamese friends how many times they have been invaded. Ask the Indonesians. Di sini Pak Prabowo dengan lancar juga di video ini terlihat tanpa menggunakan konsep. Dia mampu dengan lancarnya menggunakan bahasa Inggris. Ini luar biasa. Salah satu contoh pemimpin yang luar biasa ya. Setiap pidato tidak pernah menggunakan konsep. Mari kita simak video selanjutnya. How many times we have been invaded? We know war. Setelah sekian lamanya, akhirnya macan Asia itu Terus dijelaskan kembali oleh teman kita, salah satu tim pemenangan Prabowo Mania 08. muncul lagi dan membuat seluruh perwakilan menteri dan para pejabat tinggi pertahanan dari 41 negara terdiam. Bapak Menhan kita Prabowo Subianto membuat saya merinding mendengarkan 4 kata ini. What is the United Nations for? What United Nations for? Atau apa fungsinya PBB dibuat? Pidato Pak Prabowo Subianto mengingatkan kita kepada Bapak Proklamator kita, yaitu Bung Karno. I hate imperialism. I detest colonialism. Hanya seorang pemberani. Pemberani demi rakyat. Dan tentunya mempunyai wawasan yang luas yang mampu mengucapkan pertanyaan ini untuk menciptakan perdamaian dunia. Pak Prabowo Subianto menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan Indonesia dalam International Institute for Strategic Studies yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Singapura. Tapi karena Indonesia sedang dalam suasana pilpres, isu ini dibelokkan dan sibuk mencari kesalahan untuk menjatuhkan Pak Prabowo Subianto yang seakan-akan menimbulkan opini mendahulukan Presiden Joko Widodo. Ingat ya, Pak Prabowo Subianto tahu betul posisi dia dan kewajiban dia saat ini yang masih mempunyai tugas sebagai Menteri Pertahanan. Bukan seperti capres yang lain sibuk kampanye. Sampai lupa kalau dia masih menjabat sebagai gubernur yang sibuk lari pagi di wilayah provinsi gubernur lain. Memang susah melawan ketulusan Pak Prabowo yang berjuang untuk bangsa ini, sehingga setiap langkahnya menghasilkan prestasi yang tidak dibuat-buat karena sisa hidupnya diberikan murni untuk bangsa ini. Jadi Pak Menhan Prabowo Subianto tidak perlu sibuk di depan kamera sambil jogging pagi untuk mencari popularitas. Pak Prabowo Subianto mempunyai popularitas melalui prestasinya, bukan mencari popularitas. Ya benar ya teman-teman. Pak Prabowo itu selain tulus dan ikhlas mengabdikan dirinya pada bangsa dan negara ini, juga tidak diragukan lagi terkait prestasi dan pengorbanannya serta ide-ide kreatifnya tentang bangsa kita. Bukan berarti kita
membesarkan satu orang, tapi ini adalah fakta. Ini fakta. Maksud saya ya, fakta itu ya jangan ditutup-tutupilah. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut videonya. Popularitas tanpa sebuah prestasi. Ya seperti fenomena sekarang ini, di mana popularitas menutupi prestasi. Jadi buat lo pada nih ya, yang bilang Pak Menhan blunder dalam memberikan proposal ke Ukraina, boy, lo pada mikir pakai otak. Nih gue jelasin dan buka mata lo, buka otak lo ya, supaya lo pada pinter. Dalam dialog yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Singapura, Pak Prabowo Subianto melakukan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan Indonesia dan mengajukan proposal kepada Ukraina dan Rusia untuk melakukan gencatan senjata dan meminta PBB untuk dihormati dalam melakukan referendum PBB agar dapat menengahi kedua negara ini sesuai dengan PBB. Jadi ya teman-teman, tentang proposal ke Ukraina, perdamaian, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan berada di posisi poros tengah. Tidak ada tujuan dan maksud tertentu, melainkan hanya untuk perdamaian. Ini juga bisa kita lihat dan dijelaskan melalui video yang satu. Maka ketika kemudian di Singapura dalam forum Shangri-La Dialogue, yakni forum bincang-bincang, forum think tank bagi menteri-menteri pertahanan di kawasan ini, Pak Prabowo menjadi pembicara dan salah satunya Pak Prabowo menyampaikan proposal tentang perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang mendapat sambutan hangat dari seluruh dunia. Itu adalah kebanggaan kita. Itu adalah bentuk tanggung jawab dari Indonesia sebagai negara non-blok untuk tetap menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Prabowo menyampaikan, Ya itu ya, proposal itu tidak punya maksud tertentu, hanya semata-mata sebagai bentuk bahwa negara kita posisi non-blok, poros tengah. Ya, sebagai pemimpinnya seharusnya cinta damai, seperti itulah. Itu adalah wujud dari Pak Prabowo. Kita lanjut. proposal yang sangat berani untuk mendamaikan antara Rusia dan Ukraina. Prabowo menyampaikan proposal yang luar biasa dan dikagumi oleh Barat dan Timur agar perang antara Ukraina dan Rusia itu damai sampai persoalan teknis diungkapkan. Karena itu inilah value kader Gerindra, kami semua merasa bangga dengan ketua umum kita yang menyampaikan gagasan untuk menghentikan perang Ukraina dan Rusia, menyampaikan gagasan untuk menghentikan perang yang telah berlarut-larut memakan ribuan orang, bahkan menyebabkan pengungsi sampai jutaan. Dan proposal perdamaian itu ditanggapi begitu variatif, baik dunia barat ataupun dunia timur. Inilah sebabnya Indonesia makin diperhitungkan dalam pelantikan internasional, terutama di bidang pertahanan. Kalau seperti ini kapasitasnya di dunia dihormati, di kawasan-kawasan terbatas dihormati, di dunia pertahanan dihormati, kira-kira pantas nggak kalau Pak Prabowo jadi presiden? Kira-kira pantas. Jadi teman-teman, mari kita melihat siapa sebenarnya yang layak bawa negara kita menjadi negara yang kuat, aman, damai, dan disegani. Ask them how many times they have been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Nah, kita lanjut ya. Dalam melakukan referendum PBB agar dapat menengahi kedua negara ini sesuai dengan tugas dan fungsi PBB melalui undang-undang internasional. Dan ingat, yang diberikan Pak Prabowo
Subianto hanyalah sebuah proposal permohonan, bukan diplomasi perwakilan antar negara. Jadi Pak Prabowo tahu benar apa posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Maka dari itu beliau hanya memakai sebuah proposal. Dan berita inilah yang dimanfaatkan oleh mereka yang mencari kesalahan Pak Prabowo Subianto. Tapi berita positifnya, Rusia sangat menerima dan menghormati proposal dari Pak Prabowo Subianto. Ya, seperti itu ya teman-teman. Rusia sangat merespon positif hal ini. Tidak ada indikasi diplomasi seperti itu. Kita lanjut ya. Itulah sebuah prestasi yang sesungguhnya. Dan memang dalam pidato Pak Prabowo dengan bahasa Inggris tidak diragukan lagi. Karena beliau menguasai 5 bahasa. Itu fakta bos, bukan kayak capres lain. I'm very sorry, just I checked, we don't have translation in Russian. Is it difficult for you to speak English maybe? Sorry, so you can continue that. Maaf Pak, saya tetap dalam perintah Bapak, yaitu untuk tidak saling menyerang. Saya berbicara sesuai fakta aja. Saya Nancy Angela Hendricks, salam Prabowo Mania 08, salam Indonesia Raya 2024, Prabowo Presiden. Ya, seperti itu ya teman-teman. Saya rasa banyak yang sepakat dengan hal ini. Kita cerita fakta saja, tidak usah salahkan. Mari kita melihat siapa yang layak dan siapa yang belum layak. Oke ya teman, silakan di follow halaman saya Sambombana. Insyaallah ke depan banyak video-video ataupun live tentang informasi ataupun seperti apa yang kita nanti. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan akan jumpa lagi di live saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.